Oke. Oke, selamat malam, Mas Michael. Terima kasih atas waktunya hari ini. Dan kita sebelum masuk ke topik kita nih, topiknya cukup berat sih sebenarnya. Sebelum aku live nih sama Mas Michael, jujur aja aku langsung buka-buka trading view lagi gitu, mencoba untuk, duh berat nih malam ini membahas tentang technical gitu kan. Kita akan membahas decoding the market, how to read, how to predict IHSG melalui technicality. Betul? Tapi sebelum itu, Mas Michael mau nanya dulu nih, gimana pendapat Mas Michael hari ini terhadap IHSG yang kemarin sepekan penuh gitu ya, kita bisa lihat itu rally hijau terus ditutupnya dan kali ini kita ya sedikit merah meskipun turunnya 0 komaan kok nggak salah. Yes, sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata teknikal ya, Alia, hari ini tuh sebenarnya hijau karena dia berhasil Hmm, close di atas open. Nah, so sebenarnya by technical, bagi para chartis, today is a positive movement satu. Cuman memang IHSG memang tidak masih belum punya punya titik penting, titik kunci yang harus dilewatin. Titik itu hmm, cukup krusial yaitu 7.800. Nah, sayangnya 7.800 ini belum berhasil ditembus. Nah, pertanyaannya adalah selama 2 hari ini IHSG memang tertekan oleh pergerakan big banks. Kita bisa lihat kayak BRI itu net sell itu udah 2 hari, kemudian BCA lumayan kemarin net sell, hari ini net buy. hmm. Whatever is it, saya melihat kekuatan IHSG memang sudah sedikit melemah. Nah, jadi teman-teman perlu sedikit waspada nih sama aksi profit taking yang akan mungkin terjadi di sisa bulan ini. Isi ya, bertepatan juga dengan pada banking juga ya akan mengeluarkan laporan keuangan juga kali ya. Benar. Eh, Tapi kayaknya Dan banyak, kayak banyak yang ini juga nih Mas Michael nih kayak banyak yang bilang ko Michael aja daripada Mas. boleh. Mm-mm. Oke, kita lihat gimana dijawab lagi tadi. Kok. Nah, pertanyaannya apa nih? Oke, kalau gitu kita kembali ke topik lagi deh. Tadi kita bahas-bahas mengenai taking profit ya ke depannya. Em, Kalau kita ngebahas soal technical gitu, kok Michael, sebenarnya kita ngambil contoh dari sekarang yang 7.700-an lah gitu. Banyak orang yang sempat berprediksi bahwa nantinya nih setelah tanggal 20 Oktober nanti mungkin IHSG bisa mencapai 8.000, bahkan bisa break another all time high gitu ya. Tapi balik lagi seberapa relevan sih technical analysis itu bisa kita ambil di saat-saat misalnya ada fundamental atau sentimen sentimen yang sedang bergerak gitu. Oke, jadi gini, kalau seandainya kita melihat pergerakan IHSG by technical only, I think itu is not too relevant lah ya. Kita mesti kombinasikan pergerakan IHSG itu dengan kondisi ekonomi dan gejolak politik yang geopolitik yang sedang terjadi. Nah, menariknya saat ini menurut saya banyak sekali eh, saat ini menurut saya banyak katalis positif yang ada di mendukung pergerakan IHSG menuju 8.000. Menurut saya bisa, meskipun Hmm, potensinya agak, meskipun mungkin perjalanannya nggak mulus ya, tapi potensi ke 8.000 itu bisa. Yang pertama, itu datang dari yang paling terbaru nih, Kak Alia. Yang paling hot adalah kabinet terbaru dari Pak Prabowo. Nah, ada sedikit sambutan baik bahwa ternyata Bu Sri Mulyani itu terpilih lagi iya menjadi iya Menteri iya. Keuangan. Yes, dan beberapa nama yang terlihat disukai oleh para investor asing seperti Pak Erick Thohir, kemudian beberapa nama yang memang dipertahankan, kabinet lama yang dipertahankan oleh Pak Prabowo yang disambut positif oleh market. Dan kita bisa Invest. lihat juga semenjak pelantikan dari para menteri, kita lihat IHSG itu yang sebelumnya itu net sell berbalik jadi net buy. Nah, so saya melihat itu satu. Itu kalau kita bicara dari internal ya. Hmm, Yang kedua adalah ini momen penting adalah momen dari pubex atau laporan keuangan dari perbankan. Karena perbankan itu kan wajah IHSG. Weighting dari ya. IHSG itu perbankan di 40-an% something atau 38, pokoknya mendekati angka 40. That's why laporan keuangan bank itu adalah IHSG.
Nah, sementara kalau contohnya di Nasdaq, laporan keuangan dari para tech company, nah itulah wajah Nasdaq. Kalau di IHSG, laporan keuangan dari perbankan kita, itulah wajah IHSG. Nah, ini yang saya tunggu nih, kira-kira laporan keuangan perbankan seperti apa. Nah, cuman kalau saya coba tracking back ya, Kak Alia. Saya Boleh, ambil boleh. yang paling gede deh, BCA. Ya, saya melihat BCA ini positif per selama dari 11 Oktober, dari awal Oktober ya sampai saat ini memang asing terlihat net sell, tapi net sell-nya tuh disinyalir kemarin terjadi karena China kan tiba-tiba rebound. Ya, Hang Seng tiba-tiba Presiden Xi Jinping tiba-tiba mengeluarkan stimulus sampai 3 stimulus jumbo sekaligus. Jadi memang ada sedikit perpindahan dana dari aktif-aktif investor. Biasanya yang seperti ini tuh ETF, Hmm. kemudian investor foreign yang aktif Hmm. yang want the piece of cake. Jadi mereka mengejar returns di mana ada potensi return dari indeks itu mereka pindah. Nah, makanya kemarin perbankan kita memang sempat turun. Turun ya. Tapi setelah pemerintahan kabinet ini, yes, BCA mulai kembali masuk. Nah, so kalau saya perhatiin eh, akum yang dilakukan oleh BCA setelah 11 Oktober ke atas itu terutama oleh JP Morgan, kemudian oleh CIMB, Hmm. kemudian ZP nih, Kim Eng nih, Kim Eng-nya foreign. Nah, itu mengakumulasi BCA cukup baik. Jadi saya mensinyalir ya kemungkinan ya potensi dari laporan keuangan BCA itu baik. Dan apakah akan terjadi pembagian dividen? Ya, mungkin. Nah, so saya melihat memang eh, potensi untuk IHSG berhasil tembus 7.800 dan menuju all time high kembali di sisa tahun ini ada. Nah, kemudian katalis positif yang kedua datang dari mana? Bagi saya reboundnya, stimulus yang diberikan pemerintah China terhadap pemerintahannya, kita ketahui ya belakangan terjadi QE atau bisa kita katakan pemangkasan suku bunga yang terjadi di Ya. China. Nah, ini disambut positif. Pemangkasan suku bunga artinya uang-uang yang berada di dalam bank itu bakal keluar. Uang yang keluar dari dalam bank ini bakal dipakai untuk Hmm. kegiatan ekonomi. Yang paling simpel seperti ini. Perusahaan yang berhutang sama bank, begitu suku bunga dipangkas, itu beban hutang bunganya akan berkurang. Sementara pengusaha-pengusaha yang selama ini nggak berani ekspansi karena suku bunga mahal, jadi berani minjem duit untuk ekspansi. Nah, ini mengakibatkan mungkin dalam jangka waktu 1-3 bulan ke atas, ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi atau demand terhadap real ekonomi atau real business, dan ini bisa meningkatkan numbers yang baik di China. Numbers yang baik di China Sih. otomatis akan memberikan numbers yang baik juga untuk kita. Karena saat ini ya cadangan devisa kita itu bukan disumbang oleh Amerika, bukan disumbang oleh Eropa, Oke. bukan disumbang oleh Jepang, apalagi 58% ekspor kita, sorry 58 atau 48% ekspor kita itu larinya ke China. Nah, so kalau Hmm. seandainya memang properti di China rebound, maka nanti bakal ada lonjakan permintaan mulai dari nikel, metal, Ya. copper, iron ore, nomor satu pengkonsumsi oil di seluruh dunia ya 18% disumbang oleh China. Jadi begitu Hmm. Oke. China seandainya booster yang diberikan oleh Presiden Xi Jinping ke China itu berhasil, itu yang kita tunggu. Kemudian ekonominya menanjak. Nah, nanti in numbers kita itu bakal mulai kelihatan. Nah, yang diproyeksi saya ya seharusnya akhir tahun ini berhasil. Nah, Di kemudian 8.000 tapi itu ya? kita yes 8.000. Tapi ini Oke. itu kita ngomong baik-baiknya tuh. Kalau kita ngomong jeleknya ada nggak? Ada jeleknya Kak Alia. Jeleknya ini adalah situasi geopolitik perang yang terjadi saat ini masih nggak jelas. Mulai dari perang di Eropa, Ya. perang di Timur Timur Tengah, Tengah. kemudian perang di Asia juga ada potensi meletus, dan itu yang paling nggak kita suka. Sebenarnya kalau saya pribadi melihat perang yang terjadi di Timur Tengah itu nggak Hmm. terlalu matters untuk kita. Karena kita nggak ada ekspor ke Timur Tengah, kalaupun ada nilainya amat sedikit. Perang di Timur Tengah itu juga nggak mempengaruhi nilai oil, nilai minyak terlalu tinggi, kecuali perangnya I see. meletus sampai ke Selat Hormuz. Karena Selat Hormuz diketahui 28% menyimpan cadangan minyak dunia. Hmm. Yang kita takut adalah perang Asian. Jadi hampir semua investor, apalagi foreign investor, institusional investor, itu paling benci sama yang namanya perang. Ketidakstabilan politik aja mereka benci. Ya. Mereka paling nggak suka.
apalagi perang. Nah, itu yang bisa menjadi ancaman tuh buat indeks kita. Nah, makanya kita sama-sama pantau aja. Tapi kalau saya optimis ke 8.000 itu bisa. Pantes ya kemarin sempat ada momen di mana komoditi tuh benar-benar lagi naik banget ya kok ya. Terus perbankan Yes. tiba-tiba anjlok, itu juga dipengaruhi dari tentunya stimulus Cina. Cuman emang terlihat juga sih setelah stimulus itu pun sempat diberhentikan lah ya gitu ya, sama China-nya di hold dulu. Ya komoditas kita kembali, orang-orang juga udah pada take profit, kembali lagi ke perbankan gitu ya kok ya. I see, I see. Nah, ngomongin juga soal nanti misalnya ke depan gitu. Tadi kan Ko Michael sempat membahas mengenai ya ada perang, kemudian juga ada sentimen-sentimen luar lah. Upcoming kita juga ada ya US election gitu ya. Eh, Mm-mm. Sampai kapan sih kira-kira nih si kabinet merah putih ini bisa nge-cover sentimen yang baik nih dari IHSG kita, dan coba dong kok kita dikasih lihat sedikit bagaimana nih cara kita bisa memprediksi pergerakan IHSG next itu seperti apa dengan timeline sentimen yang akan datang nih. Oke, yes. Jadi gini, uh, kita bisa perhatikan ya, berdasarkan historical dari setiap pemilihan presiden, kita Hmm, flashback tracking ke belakang. Mulai dari pemerintahan Pak Jokowi 2 kali, sebelumnya kita bicara Pak Jokowi aja deh 10 tahun ke belakang. boleh. Setiap pemerintahan baru biasanya terjadi aksi sell off dulu. Oke, aksi koreksi dulu. Nah, itu which is itu kita udah terjadi. Nah, setelah itu indeks Hari bergerak ini all time gitu. high. Yes. Nah, jadi oh bukan Alia, maksud saya koreksinya kemarin tuh begitu Pak Prabowo diumumkan menang, bukan pelantikan. Jadi ketika Pak Hmm, Prabowo sudah, sorry, maksudnya hasil survei itu udah mengunggulkan Pak Prabowo, itu biasanya indeks koreksi dulu tuh. Nah, setelah itu baru bergerak all time high. Nah, biasanya investor itu setelah pelantikan presiden baru, banyak investor yang melakukan, terutama aktif investor, itu melakukan aksi taking profit di IHSG. Mereka wait and see. Mereka menunggu susunan kabinet. Ketika sudah tersusun kabinet yang baru, mereka akan tunggu apa yang selanjutnya? Kebijakan. Kebijakan yang disusun hmm, oleh menteri-menteri dari pemerintahan yang baru. Nah, kebijakan pemerintahan baru ini makanya biasanya ada yang namanya 100 hari masa kerja. Dulu Pak Jokowi di 5 tahun lalu juga ada 100 hari masa kerja. Sebelumnya lagi ada 100 hari masa kerjanya lagi. Nah, Pak Prabowo resmi dilantik kemarin lusa ya. ya, Kemarin ya. lusa. Hari Minggu. Yes. Nah, so 3 bulan dari saat ini itu I think kita bakal merasakan inflow. 3 bulan dari saat ini, I think kita bakal merasakan, kita bakal melihat, kita menunggu hasil kinerja dari Pak Prabowo, di mana selama itu ya investors yang kemarin itu balik badan, itu ada potensi balik lagi. Nah, cuman sayangnya memang enggak ke semua emiten. Saat ini kita mesti pilih-pilih atau telah A. Itu banyak tuh yang nanya BBR itu. Tapi nanti aku bakal bahas soal BBR. BBRI. Terus apa yang menjadi concern dari pemerintahan Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo ini, karena beliau ini dari backgroundnya ini merupakan seorang tentara, Militer. merupakan TNI, ya dari militer. Fokus beliau itu adalah ketahanan pangan. Berbeda nih, agak berbeda nih dengan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi itu fokusnya pada infrastruktur, kalau beliau ini fokus pada ketahanan pangan. Which is menurut saya harusnya ini kebalikan Kak Alia. Kalau seandainya Pak Prabowo terpilih 10 tahun lalu, fokus pada ketahanan pangan, which is itu masyarakat kita, terutama masyarakat menengah ke bawah, itu Ya. akan terbantu. Jadi gaji PNS yang naik, satu. Kemudian tunjangan guru yang naik. Kemudian pemberian makan siang gratis. Ya, ya, Pertanyaan ya. saya, apa penyumbang inflasi terbesar di Indonesia? Kalau di Singapura itu dari konsumsi teknologi. Kalau di China, penyumbang inflasi nomor satu itu adalah konsumsi properti. Hmm. Di Indonesia, penyumbang inflation nomor satu itu adalah makanan dan minuman serta rokok, sigaret. Itu
komposisi penyumbang inflasinya sebesar 12 atau 14%, saya lupa. Tapi angkanya itu yang paling tinggi. Yang artinya, jika sektor ini dibantu, inflasi kita akan pulih. Sorry, kita akan terjadi inflasi. Dan ini baik. Kenapa saya katakan baik? Karena selama 5 bulan ke belakang, 5 atau 4 bulan saya lupa, kita deflasi, Alia. Deflasi itu pertanda bahwa ekonomi kita melemah. Deflasi yang terjadi di Indonesia itu karena penyumbang inflasi nomor satu itu dari makanan dan minuman, maka 5 bulan ke belakang masyarakat kita tuh nggak belanja makanan dan minuman. Logikanya, kasarnya tuh begitu. Belanja skincare kok. Itu mungkin selective people lah ya, kita bisa bilang kayak Labubu ramai orang skincare itu makin naik, tapi itu selective people yang biasa kita lihat di sosial media. Sementara mungkin saya bisa bisa katakan bahwa majority rakyat di Indonesia itu justru yang nggak kelihatan di media sosial. That's why in numbers terlihat kita 5 bulan ke belakang itu deflation. Kita bisa lihat itu alasan mungkin kenapa kemarin sektor consumer staples, consumer discretionary, kemudian retailers itu ketekan. Dia karena deflasi. Kalau deflasi nomor satu penyumbang inflasi nomor satu di Indonesia itu adalah food and drink, kemudian sigaret. Kita lihat gudang garam kemana, HMSP kemana, WIM kemana, kemudian all di komoditi sektor terkapar selama 3-4 bulan ke belakang. Ya karena deflasi, karena nggak ada purchasing demand. Nah ini yang sepertinya ini akan menjadi PR besar atau akan menjadi turnaround di era Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo di hari pertama pelantikan dia mengatakan bahwa jika perang semakin meluas, maka yang akan beliau persiapkan untuk Indonesia adalah dia ingin Indonesia menjadi lumbung dunia, lumbung makanan dunia, alias cadangan makanan dunia itu disimpannya tuh di Indonesia. Penyumbang inflation nomor satu di Indonesia itu adalah makanan. That's why menurut saya tahun depan consumer discretionary, consumers staples, retailers itu will be my topics. Itu satu. Nah, I see, berarti konsumennya. Yes. Kemudian kita lihat nih how I predict the lowest from index. Aku pindah ke chart ya, jadi aku muter. Boleh. Tapi kok sebelum kita ke chart, mau coba nge-confirm lagi. Tapi sebenarnya kan Prabowo sendiri, dia meskipun ya dia memang state bahwa ketahanan pangan gitu yang tadi disebutin di speech lumbung padi untuk pada saat nanti jika ada perang. Tapi beliau juga bukannya dia akan melanjutkan most of the program yang sudah dijalankan oleh Bapak Jokowi. Itu tetap akan itu ya. Ada turnaround. Jadi sedikit. Yang sedikit saya garis bawahi adalah kita tahu bahwa suksesor dari Indonesia, Presiden Indonesia saat ini itu adalah mungkin bisa dikatakan bersekutu ya dengan Presiden sebelumnya, which is itu Pak Jokowi. Dan kita ketahui juga wakil di Indonesia, wakil Presiden di Indonesia saat ini adalah ya putranya dari Pak Presiden sebelumnya. Betul. Yes. Dan kalau kita perhatikan bahwa salah satu program yang paling utama yang menjadi fokus dari presiden sebelumnya itu adalah pembangunan IKN, which is itu infrastruktur. Tapi I'm sorry to say, infrastruktur 10 tahun selama pemerintahan Pak Jokowi is not that really success. IKN memakan biaya yang terlalu besar yang sampai saat Project ini mangkrak ya, kok ya. Dibilang mangkrak sih enggak, masih berjalan tapi belum menunjukkan hasil. Pertama, belum ada investor resmi yang menyatakan berinvest di IKN satu. Jadi nanti ketika pemerintahan Pak Prabowo, beliau harus milih IKN atau makan siang gratis. Kalau dua-duanya, APBN nggak mungkin mampu untuk nge-cover itu. Karena untuk makan siang gratis sendiri itu mungkin kalau nggak salah 18% dari APBN. Nah, bayangkan kalau harus ke IKN lagi, bagaimana dengan anggaran yang lain? Nah, maka dari itu Pak Prabowo harus memilih di masa pemerintahan dia, makan siang gratis kah, ketahanan pangan kah, atau IKN. Nah, yang kalau saya lihat di belakangan seperti ini, sepertinya beliau akan memilih ketahanan pangan dulu. Sementara IKN-nya dimundur dulu.
see. Oke, langsung aja kok kita masuk ke chart. Gimana nih kok? How do you predict IHSG's movement? Oke, siap. Nah, jadi begini. Sebelumnya, sebelum IHSG berhasil break all time high, itu proyeksi koreksi. Aku sambil buka Itu trading proyeksi, view juga kali ya. ya, itu proyeksi koreksinya sesuai inline dengan pattern daripada inverted head and shoulders. Jadi ini adalah pattern bullish yang paling saya suka ke Alia, yang paling saya demen. Itu bisa dikatakan seperti ini. Oke. Nah, di mana letak inverted head and shoulders-nya? Di sini shoulder 1, di sini head. Nah, di sini shoulders kedua. Oke. Nah, target daripada IHSG dari pattern ini, itu ada di sepanjang tinggi daripada head. Nah, yang which is ini kalau saya cloning itu adalah ke 8.100. Nah, sayangnya nih IHSG cuma bisa sampai 7.900. Lalu how I predict di bottom from IHSG itu di 7450-an. Kenapa nggak 74? Karena di sini ada gap kecil nih. Kenapa nggak di 74? Nah, the secret is I combine di Fibonacci with the support and resistance. Banyak orang yang suka pakai Fibonacci ya. Jadi begini, begitu kita menggunakan Fibonacci, kita akan diberikan 3 angka. Saya tarik Fibonacci dari kiri ke kanan. Nah, kita akan diberikan 3 angka. Nah, Kok kayaknya yang sedikit menjadi buram deh kameranya. mungkin ini kelihatan Koneksi nggak ya? Udah, kali ya. iya udah terang belum? Sekarang sudah better dari yang Oke. sebelumnya. Iya. Sip. Nah, jadi begitu kita diberikan tarik Fibonacci, itu akan ada 3 angka yang muncul. Yang pertama itu 31,6, kalau nggak 31,6. Yang kedua, angka kedua itu 50. 50 itu Oke. artinya setengah. Jadi itu merupakan titik tengah kalau kalau di 50. Nah, kemudian 61,4. Oke. Yang menjadi Oke. golden rules daripada Fibonacci itu selalu di 61,4. Itu as always. Selalu di angka ini. Di 61,4. Pertanyaannya, kenapa? Nah, kemudian saya tarik nih IHSG nih. Dari bottom ke paling atas. Bottom yang di sini ke paling atas. Nah, IHSG itu berhasil. Nah, sebentar ya, aku coba ini dulu. My friends yang masih buram mungkin bisa dicek koneksinya masing-masing kali ya, atau koneksinya Ko Michael juga lagi kurang stabil karena di aku sendiri juga kadang blur, kadang enggak. Jadi my friends boleh dicek kembali ya. Sebentar ya, aku coba ubah dulu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, my friends boleh ninggalin pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dibalas satu-satu dengan Ko Michael ya. Oh, jadi ini julukan untuk retails di Maybank apa nih? Me Times ya? Apa namanya? My friends, kok karena kita kan May Friends. Maybank dan kita Oke. berteman semua, jadi my friends. Oke. Masih buram nggak? Sebenarnya kayak kalau buram itu Kayaknya lebih buram. koneksi sih. Kalau Kok itu aku coba ganti. oke. Oke, my friends, mungkin kita tunggu dulu sambil Ko Michael ganti Oke, sinyal, tapi mungkin saya udah ganti WiFi. oke. Hopefully this is good. All good kok nggak apa-apa. Itulah internet ya, Oke. naik turun. Nah, jadi koreksi dari IHSG itu ada harus
ada di 3 angka penting ini. Yang pertama itu di 0,382, yang kedua ada di 0,5, yang terakhir ada di 0,618. Biasanya yang paling penting tuh 0,618. Nah, yaitu di sini paling bawah. Nah, pertanyaannya kenapa saya enggak memproyeksikan koreksinya itu di 0,618, yaitu di sini. Kenapa malahan di 0,5? Nah, banyak orang yang lupa bahwa Fibonacci itu mesti di-combine sama historical price sebelumnya. Nah, saya hapus Fibonya semua. Saya hapus dulu semua. Kemudian saya tarik sekali lagi dari bawah ke atas. Kemudian saya tarik ke belakang nih, Kak. Mundur ke belakang bahwa ada titik yang menurut saya cukup krusial, yaitu titik di mana IHSG berhasil menembus all time high sebelumnya, yaitu di sini. Nah, dengan melihat pergerakan seperti ini, oke, di sini sempat ada gap up, kemudian gapnya ditutup, artinya angka ini tuh divalidasi sama market. Semakin sering suatu angka itu semakin sering suatu pergerakan indeks ataupun saham bermain di satu angka, itulah angka yang divalidasi sama market. Nah, jadi kita jangan nerka-nerka. Ini harusnya di sini rebound, ini harusnya di sini rebound, ini harusnya di sini rebound. Di mana dia akan rebound itu keputusan market. Nah, karena ini adalah keputusan market, kita harus lihat historical price itu bergerak paling paling sering itu bergerak di mana. Nah, sementara kalau saya temukan paling sering ya market itu bergerak di 0,5. Nah, that's why saya memproyeksikan IHSG itu di 0,5, yaitu 7450. Sementara saat itu tuh posisinya di sini, Kak. Nah, saat itu posisinya di sini. Saya memproyeksikan ke 7450 berdasarkan titik Fibonacci dan juga 2 titik yang ada di sini. Nah, jika saya menarik pergerakan secara Elliott Wave, maka ini inline dengan pergerakan Elliott Wave, di mana ya wave kelima itu 8.000 sampai 8.100. Tapi biasanya I don't like to be really optimis. Biasanya saya ya sedikit inilah akan jauh lebih baik kalau kita diskon menembus all time high kemarin aja udah bagus. Soalnya ini kayak 7.800 mau lewat aja udah mulai susah nih gitu. Udah mulai lemes Udah powernya. mulai turun-turun lagi. Yes. Abis gas ya kayaknya kok ya. Yes. Nah, this is how I analyze index, dan ini kalian bisa pakai di saham, di mata uang. Yang paling sering dipakai tuh sama orang-orang tuh di cryptocurrency. Karena pergerakan cryptocurrency itu kan cukup liar. Kalau kalian cuma sekedar pakai support resistance, pakai chart pattern, itu sometimes targetnya tuh nggak nyampe kalau dari technical analysis. Jadi perlu Elliott Wave dan perlu Fibonacci gitu. Mungkin kau boleh dikembalikan lagi ke chart. Ini aku coba turn off commenting biar kalau teman-teman my friends ada yang mau screenshot atau mau lihat lebih jelas lagi nih. Kayaknya ketutup. Nah, oke. Nanti setelah ini kita nyalakan lagi komen kalau ada yang ingin bertanya. Tapi ya, my friends boleh screenshot ini kalau mau lihat. Nanti juga akan kita save, jadi bisa dicek juga di Instagram kita kalau mau lihat rerun dari live ini. Oke. Jujur sambil dengerin Ko Michael dari tadi aku mencoba juga di TradingView, dan sebagai seorang pemula nih Ko ya, masih sedikit harus bolak-balik buka Google View. Susah makanya. Kayaknya liatinnya yang kayak yang mana? Dapat sih yang 0,618 dan lain-lain. Oke. Bisa enggak? Nah, yang paling setiap titik Fibonacci yang paling penting itu selalu 61,4. 61,4 atau berapa ya? Aku lupa angkanya. 61,8, sorry, 61,8. Nah, itu dinamakan dengan golden ratio. Jadi golden ratio ini angka-angka orang mengatakan itu angka Tuhan. Kenapa disebut angka Tuhan? Karena 61,8 tuh ternyata kalau dicari itu banyak sekali angka 61,8 yang itu ada di kehidupan kita. Nah, contoh, percaya nggak percaya,
kota Mekah itu kalau diukur dari kutub utara ke kutub selatan, kota Mekah itu ada di angka 61,8. Nah, bisa dikatakan pusat dari dunia, pusat dari kota yang menjadi tempat suci dari para umat muslim. Itu ada di eh, derajat 61,8 dari bumi. Nah, kemudian 61,8 ini juga ditemukan di Pitagoras. Dan pokoknya dari momentum fisika, perlemahan momentum itu biasanya terjadi di 61,8 dari rentang tenaga paling kencang itu biasa berhentinya tuh titik baliknya di 61,8. Nah, so 61,8 itu is a God number. Cuman kalau saya kombinasikan di indeks, 61,8 itu nggak selalu jadi titik baliknya. Titik balik itu tergantung dari di mana suatu indeks atau suatu pergerakan saham dia lebih sering bermain di situ. Nah, kalau kebetulan di ISG kalau saya melihat ya bukan di 61,8-nya, justru di 0,5. Makanya saya prediksikan 7450 rebound. Dan puji Tuhan ya 7450 rebound. Tapi kalau seandainya pun koreksi ya mungkin bisa sampai di sini gitu loh. Bisa sampai di 61,8. Tapi kan ternyata buktinya enggak, ternyata di 0,5. Dan seharusnya ini dituntaskan nih sampai 8.100 nih Kak Alia. 8.000 minimal sinilah alternatif 7.900 lah minimal lah. Iya, iya, iya. 7.900. Coba kita lihat lagi. Hmm. Oke. 7.900. Ya, ya. Oke. Got it? Menarik nih kok. Bisa nggak? Got it, got it. Ya, my friends, boleh nih juga sambil coba-coba di rumah jadi kasihkan sendiri. Oke, kita kembali lagi. Kira-kira nih, Ko Michael, sampai kita mencapai 8.100 itu kita bisa predik nggak sih? Predik apa nih? Predik as in period of time-nya gitu. Kayak misalnya kita udah bisa baca nih pattern-nya gitu kan. Dia akan koreksi, dia akan rebound dan lain-lain. Tapi sebenarnya rentang waktunya berapa lama gitu ya? Iya, kita bisa nggak ya? Kayak sekarang, kayak tadi kan Ko Michael bisa bilang kayak, ini kayaknya by the end of this year gitu kita bisa mencapai 8.000 gitu. Nah, itu sebenarnya bisa nggak sih ditentuin kalau kita kayak rajin banget nih ngeliatin si chartnya? Sampai saat ini ya, technical analysis itu nggak bisa dipakai untuk memproyeksikan kapan. Sampai saat ini belum ada. Jadi di pengalaman saya yang bisa memproyeksikan waktu itu cuma Pak Gemma Guryadi. Dengan metode perhitungan Astronaci ya cuman beliau yang bisa memproyeksikan titik reversal, kapan puncak dari suatu indeks ataupun puncak dari suatu saham. Nah, sementara metode itu tidak saya kuasai. Jadi technical analysis itu hanya bisa memberikan proyeksi pergerakan berdasarkan angka, tidak berdasarkan waktu. Kalau angka itu bisa dikatakan karena aja dari kiri ke kanan ya, itu bisa dikatakan X. Kalau time itu Y-nya kapan gitu. Jadi kalau kita bicara technical analysis ya angka sekian, momentum bakal mulai reversal di sekian, akan nyampe titik puncak di sekian, tapi kalau waktu, nah itu perlu metode yang lain. Yang saya tidak menguasai itu. Ya, tapi secara nggak apa-apa kok. Kita semua punya kekurangannya. Aku pun juga sebenarnya belum menguasai nih si technical analysis ini gitu. Tapi mau tanya juga sih kalau lebih kepada sebenarnya dalam kita melakukan technical analysis gitu, ada nggak sih peran psikologinya dalam kita menganalisis gitu? Oke. Ini aku kasih contoh lagi ya Kak Alia ya. Karena kebetulan aku lagi iseng nih. Aku lagi iseng ngeliat. Ini mungkin teman-teman masih ingat atau my friends masih ingat atau Kak Alia mungkin masih ingat. Ini indeks kan sempat minus 2% dalam satu hari ya. Nah, Ya. ini teman-teman ingat gak karena apa? Ini tuh terjadi karena indeks Nikkei itu koreksi dalam banget. Jadi Bank of Japan, itu selama 30 tahun suku bunganya tuh mendekati nol. Kemudian tahun ini, Carry yes, trade ya waktu itu ya. bener. Jadi
BOJ, Bank of Japan itu memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,25 kecil, tapi itu Hmm. direspon begitu heboh sama market. Wall Asian Index koreksi, termasuk Indonesia minus 2%. Muncullah sebuah istilah yang dinamakan dengan yen carry trade. Jadi uang-uang murah selama ini yang dipinjam dari Jepang itu harus balik. Nah, kemudian indeks yang saat itu tengah enak-enak rebound nih padahal nih, tiba-tiba harus minus 2%. Nah, karena dia ekstrim, saya tarik nih dari paling bawah. Saya gunakan Fibonacci yang di sini. Fibonacci, plop. Saya tarik dari bawah paling sini ke paling atas. Wah, lucunya IHSG rebound dari titik nih. Oke, my friends, ini aku matiin kolomnya komentar lagi supaya bisa screenshot ya. Nah, ini dia rebound dari 0,5% lagi. Nah, ini pas banget nyentuh, nggak dikasih lewat, terus kemudian rebound. Nah, jadi untuk teman-teman yang sering kayak apa tuh kayak banyak yang kayak sering kayak nanya cara nangkap pisau jatuh gimana, kemudian ada saham yang kenceng-kenceng banget kemudian koreksi boleh tangkep di mana. Nah, teman-teman tuh kayak coba deh dari titik terbawah dia mulai ready sampai ke dia mulai koreksi, kalian tarik Fibonacci dari kiri ke kanan. Nah, kalian coba tangkep di 0,5 dan 61,8 gitu. Itu tadi kasih contoh. Tadi itu sorry, aku kan kepotong ya. Pertanyaan sebelumnya apa ya, Alia? Eh, ini sih lebih ke peran psikologi dalam menganalisis Oh yes. teknikal. Ya. Jadi doing charting, doing analysis ataupun membuat sebuah riset yang biasa mungkin dilakukan oleh analis atau pembuat riset itu berbeda dengan eksekusi. Saya bisa katakan bahwa Hmm. dalam dalam menganalisa seperti yang kita lakukan tadi barusan itu seperti peran seorang montir. Tapi montir, apakah montir yang baik itu pasti seorang pembalap yang handal? Jawabannya belum tentu. Apakah seorang pembalap yang handal pasti seorang montir yang baik? Jawabannya belum Belum tentu juga. tentu. Yes. Betul. Sementara di dalam analisa, di dalam charting, bukan cuma charting, di dalam membuat riset, menghitung valuasi perusahaan, menghitung pengaruh makroekonomi terhadap company, itu diperlukan ability atau ketajaman otak, ketelitian. Sementara dalam trading yang dibutuhkan kebalikannya. Yang dalam dalam berinvestasi, dalam menyusun, membuilding portfolio, most likely 70, maybe 7 until 80% itu yang berperan justru psikologis dan mental. Jadi kita menganalisa panjang-panjang lebar begini nih. Kita yakin nih ABCD ini bakal koreksi 4% atau 10%. Di 10% gue pengen beli. Blok besok jubret 10%. Kita beli. Habis itu setelah minus 10%, bukannya beli, malahan cut loss. Gitu. Kebanyakan yang terjadi seperti itu. Kita analisa udah bener, kita udah tahu targetnya ke berapa, kita udah buat plan dengan baik, tapi begitu eksekusi buyar. Nah, karena itu tadi menjadi seorang analis atau menganalisa itu berbeda dengan berinvestasi atau trading. Nah, jadi dalam berinvestasi trading itu kita perlu menjadi pembalap. Sementara dalam menganalisa nggak diperlu. Dalam menganalisa justru kita harus mengabaikan emosi. Tapi dalam trading, dalam menganalisa most likely emosi nggak kepake. Tapi dalam trading sering kali kepake. Yang dimana itu kita mesti eliminasi. Dan itu PR dari setiap investor dan trader. Dan saya yakin sampai saat ini investor dan trader kawakan sekalipun masih bergulat dengan itu. Ya, ya, karena sebenarnya juga kalau kita menganalisa gitu, kayak misalnya kayak tadi ngelihat gitu, oh kita bisa lagi menganalisa chart Nico, terus tiba-tiba yakin banget nih akan rebound dan menyentuh angka let's say 8.000 gitu. Itu kan kita harus nge-convince diri juga gitu ya. Kalau misalnya ya ini kayak akan menyentuh, and then tiba-tiba itu misalnya meleset sedikit juga jadi buyar atau gimana gimana gitu, dan apalagi juga
misalnya kayak QM-nya nih, aku juga penasaran sih, kan QM juga bisa melakukan secara technical analysis gitu. Kalau misalnya eh, tidak sesuai dengan your prediction gitu, bagaimana cara QM-nya mengatasi your feelings tersebut gitu? Apakah akan eh, relook into your prediction lagi atau gimana kok? Jadi gini, saya mengamati bahwa biasanya hasil trading saya tuh nggak sesuai dengan yang saya analisa. Itu karena saya masuknya Hmm, kegedean. Kalau kalau saya punya 100 juta ada nih, nyamuk ya kok? contoh saya punya 100 juta, saya pengen beli saham BRPT deh contoh. Saya Hmm, belinya 100 juta atau even sampai pakai margin sampai 200 juta atau sampai 300 juta. Itu minus 2% saya udah paniknya bukan main. Padahal kita tahu dari charting dia sampai minus 5% pun oke. Kan kebanyakan seperti itu kan. Contoh, kita udah plan saham BRPT blep 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 sampai minus 5% dari sekarang pun kita berani beli. Tapi karena kita FOMO, karena kita menuruti kita punya emosi, dia belum turun 5% pun kita udah beli full. Harusnya kita belinya cicil tuh. hmm, Begitu turun kita cicil, turun kita cicil. Karena technical analysis itu kan nggak bisa memprediksi harga. Sorry, ya, technical analysis itu tidak nggak bisa bisa memprediksi arah harga. memprediksi. Iya, tidak bisa. Cuman dia bisa mengetahui potensi pergerakan maksimal sampai di berapa, resiko sampai di berapa, risk dan rewardnya berapa. Jadi banyak Support tuh orang yang resistance-nya salah. aja ya. TA itu kan meramal harga. No, TA is not predicting the future. TA is not predicting the price. TA is about how you searching the demand and supply. Nah, jadi begitu kita tahu ini bisa di minus 5% masih oke. Market open nih, plop. Minus 5% gue baru beli. Kita nunggu Hmm, 2 jam nggak turun-turun kalian. Kita nunggu 3 jam nggak turun-turun. Closing di sesi 1. Sesi 2 open. Kok nggak turun-turun, cuma minus 1%. Ya udahlah, kakak deh. 100 juta. Kita punya 100 juta, beli 100 juta. Lalu besoknya turun. Besoknya turun, pagi-pagi minus 3%. Panik jual. Padahal kita tahu, itu minus 3% harusnya lu beli lagi. iya, Tapi lu udah nggak punya karena lagi uang untuk diskon beli. kan. Lagi diskon. Tapi Ah, lu udah nggak punya uang untuk beli. Nah, itu yang saya temukan adalah eh, saya bergulat dengan itu 4 sampai 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Yang sampai akhirnya saya temukan bahwa oh ternyata bukan soal how good I do, how good I analyze the stocks, tapi how good I do the money management. How good saya bisa mengontrol uang saya agar itu tidak agar itu tidak mengganggu, agar itu tidak sampai mengganggu emosi saya. Dan itu tergantung setiap fase tiap orang beda. Saya kalau pegang uang 100 juta mungkin takut. Tapi orang lain itu mungkin pegang uang 1 miliar bagi dia kecil. Sementara bagi uang orang lain kacang lagi, gitu ya. iya, 100 juta hilang pun nggak apa-apa. Tapi mungkin bagi saya, kalau saya masuk 100 juta, minus 10% saya udah takut. Karena minus 10 juta. Kalau 100 juta, minus 10%, minus 10 juta. Nah, itu udah bisa mengganggu penghasilan saya. Atau mungkin itu udah bisa untuk bayar uang cicilan rumah, atau cicilan KPR, atau cicilan yang lain. Nah, jadi berapa besar kita boleh masuk, berapa besar nilai kita harus buang. Nah, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Dan itu yang PR kita semua. Hmm, paham, paham. Berarti memang kembali lagi ya, bagaimana kita nge-manage psikologi kita dan money management. It all comes down to that. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau melakukan investasi atau trading ya kembali lagi kedua hal itu ya sebelum kita benar-benar memahami fundamental dan secara technical analysisnya. Oke, kok ini kayaknya sudah brojol banget nih. Kok pertanyaan pertanyaan-pertanyaan di question box kita ada 18 pertanyaan dan masih banyak lagi di comments tapi kita balas yang di question box dulu kali ya kok ya Boleh. karena banyak banget. Oke, kita coba jawab pertanyaan dari Elsyas Fatur. KOMY cara ukur saham yang udah tinggi biar berani masuk kayak Pani Iya, TPMA. sorry. Aku ganti wifi lagi soalnya jelek. Oh, oke, oke. Oke, my friends, kalau ada yang mau menanyakan pertanyaan, boleh di question box biar bisa kita baca. Kalau di komen, kayaknya akan tenggelam deh dengan komen-komen yang lain. Halo, Ko Michael, sudah aman? Halo.
Yes, oke. Nah, kayaknya membaik nih, Oke. oke. Hmm. Oke, aku baca ulang lagi ya untuk pertanyaan pertama ini dari Elsyas Fatur. Ko MY, cara ukur saham yang sudah tinggi biar berani masuk kayak PANI dan TPMA tuh gimana sih? Oke, jadi saham jika bergerak naik lebih, let's say saya katakan lebih dari 100% atau lebih dari 50%, itu most likely ada something fundamental yang berpengaruh. Nggak mungkin dia hanya technical analysis itu bisa naik 50%, 100%, 200%, 300%. Hmm. Multi-bagger seperti PANI, kemudian TPMA, most likely itu nggak mungkin menurut saya. Most likely saham udah bergerak sampai di atas 50%, itu ada something yang perlu digali tuh. Nah, Hmm. biasanya either valuation yang salah valuasi, kemudian ada turn around dari company, atau mungkin ada lonjakan earning yang potensi terjadi. Nah, in main just like PANI, ya kita tahu ada valuation aset yang bakal diinjek ke dalam. Nah, sebenarnya PANI kan backdoor company. TPMA kita juga tahu, TPMA ini salah satu company perkapalan ya, Hmm. yang memang tahun ini memang harga shipping itu naik. Nah, jadi untuk mengetahui, untuk berani masuk ke company yang udah naiknya kenceng, kamu harus tahu valuasinya. Sehingga lu punya conviction untuk masuk udah gede. Nah, kalau cuma you based on 10A, based on naik ini naik 20%, itu pasti takut mau jualan lagi. Kita lihat in such name like BRMS itu naik udah lebih dari 50%. Adro udah naik lebih dari 50%. Bumi itu udah naik lebih dari 20%. Dewa itu udah naik lebih dari 100% even. Nah, itu semua company yang saya sebut barusan, itu ada something fundamental yang memang sedang mereka kerjakan. Corporate action lah, Ah, evaluation lah. Nah, itu yang perlu kalian garis bawahi. Karena kalau seandainya kalian hanya melihat harga saham, contoh saham-saham Trendliner, saham-saham Fourliner yang naik kencang satu hari 25%, 35%, tapi nggak ada bisa fundamentalnya. tidur gitu. Lu beli nggak bisa tidur. Lu kalaupun berani beli, berapa persen sih dari yang lu berani masukin? Lu punya 10 juta atau punya 100 juta, punya 1 miliar, berani memangnya masuk 1 miliar ke company yang ke saham yang naik 20%, tapi lu nggak tahu isinya apa. Nah, jadi kalian harus tahu dulu itu isinya apa. Nah, fundamental first, baru masuk ke technical, baru masuk ke harga. Oke, berarti tadi ada 3 hal ya yang kira-kira yang bisa my friends lakukan untuk melihat bagaimana caranya berani masuk ke saham yang tinggi, ya valuation. Jadi bisa lihat valuationnya, turnaround dari company itu ataupun injek dari company tersebut, ada apa nih bisa kita teliti lagi nih sebelum kita akhirnya berani masuk ke saham yang udah tinggi. Dan lucunya kalau ngomongin PANI ya, Ko Michael ya, beberapa bulan kayak Agustus deh, itu tuh juga sempat live sama Kok Ko Andri. Nah, Ko Andri? Andri juga, Yes, yes. iya, beliau kan yang menggaung-gaungkan PANI lah ya. Dan di situ tuh kayaknya belum setinggi sekarang sih. 10 ribu Itu aja kali saat juga itu. mungkin ya. Oh, Tapi enggak, memang enggak. pas banget Kalau di hari Agustus berarti, di hari itu ya, tuh dia lagi naik sampai berapa, portofolio lagi hijau banget, soal senyum-senyum terus pas lagi live tuh. tadi itu 6 ribu, saat ini udah 15 ribu. Dan ini kan more than, berarti 150%. Sungguh menyeramkan ya. Itu aja juga jadi nggak berani masuk sama sekali sih, ngeliatnya udah terlalu ngeri takutnya tiba-tiba Kenapa ini. kenapa kok Andri Hakim berani terhadap Pani, even dia udah di 5 ribu, even udah di 6 ribu. Pani itu dari bawah 1.000 loh. Karena Hmm. kok Andri Hakim tahu valuation dari Pani itu still far away dari 6 ribu, bahkan still far away dari 10 ribu. Nah, jadi at any price, at any time, mulai dari right isunya Pani, corporate actionnya Hmm. Pani, valuation injection yang bakal masuk sekitar 1.500 hektar kalau nggak salah tahun depan, sorry, 1.500 hektar, dan kemenangan Pak Prabowo yang disinyalir menguntungkan wilayah Jakarta Utara, kemudian harga tanah di PIK yang saat ini 20 juta nggak dapat, 30 juta, 40 juta, yang kalau kita kalikan dengan 1.500 hektar itu, wah, berapa Iya. valuation? Nah, jadi kalau kita cuma lihat 5 ribu, 6 ribu, atau udah naik 10%, udah naik 100%, udah naik 200%, ya pasti nggak berani masuk. Tapi harus ingat, saham pemenang, nggak ada harga mahal untuk saham yang uptrend.
nggak ada harga mahal untuk saham yang super bullish. Harga mahal itu bakal jadi lebih mahal di momennya gitu. Arto dari Pak Andre Hakim juga ya, Arto dari 1.000 ke 10.000, kemudian ke 20.000. Nah bayangkan dari 5.000 ke 10.000 aja udah doesn't make sense sebenarnya. Dari 10.000 masih bisa ke 20.000. Cuman ya setiap sama ada masanya. Saat ini Arto sudah tidak seperti itu. Nah, sementara saat ini kan masanya panik. Nah, jadi kalian mesti tahu tuh saham yang naik kenceng, mesti tahu the reason behind. Kalau seandainya cuma ngelihat harga saham, pasti ngomongnya gini, wah ini saham gorengan, wah ini bentar lagi longsor, wah ini udah pucuk, wah ini udah rame, wah ini udah tinggi, ternyata masih bisa lebih tinggi gitu. Jadi the reason dari satu saham yang naik, kalian mesti cari tahu valuationnya, reasonnya, kemudian corporate action, the man behind that stocks. Bukan cuma soal, wah ini naik artinya udah longsor, nggak bisa dijustifikasi seperti itu. Oke, interesting kok. Thank you, semoga bisa menjawab pertanyaan Mayfriends yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke next question nih. Kayaknya bisa jadi kita lebih sedikit dari jam 8 nih. Oh my god. No problem. Oke, ini bahas lebih, ini pertanyaan dari Rizky. Kok kalau kita narik garis Fibo, itu ditarik dari kaki jarum candle atau dari badan candlenya? Asli, kalau kita mengacu pada teori dasar Fibonacci, itu kita tarik dari titik terendah. Yang artinya kalau kita bicara titik terendah atau titik tertinggi, itu bukan dari kaki. Tapi bukan dari badan, tapi dari kaki. Dari Tapi, kaki. yes. Tapi, apa yang saya temukan dari perjalanan saya menggunakan technical analysis, terutama di Fibonacci, tidak ada aturan pasti. Titik di mana. Jadi gini, contoh kamu narik Fibonacci dari bawah paling atas. Kamu narik dari ekor, titik ke bawah, titik tertinggi. Kemudian kamu tarik blok. Kamu lihat tuh, selama perjalanan itu, titik 3 penting itu sering kena nggak? Kalau nggak sering nggak kena, jangan tarik dari paling bawah. Tarik dari badan. Karena sometimes kan saham seperti itu ya, Kak Alian. Contoh, Pani, resisten 10.000. Sometimes tuh ada yang FOMO-FOMO dikit tuh. Lewat-lewat 10.500 lalu baru kemudian turun lagi. Nah, biasanya 10.500 nggak valid tuh. Yang validnya justru 10.000. Jadi, dalam penggunaan Fibonacci harus difleksibelkan. Titik di mana dia, inti konsep daripada technical analysis adalah, jadi gini, technical analysis itu subjektif. Saya bisa ngelihat, saya dikasih satu chart, bagi saya bullish, bagi Kak Alia bisa jadi bearish. Bagi my friends itu bisa jadi sideways atau mungkin campur-campur, ada yang bullish, ada yang bearish. Yang paling benar yang mana? Yang titiknya paling banyak kena. Yang titik paling banyak kena. Nah, itulah yang divalidasi. Jadi titik paling banyak kena itu dari kaki atau dari badan? Who knows? Gak ada yang tahu. Itu based on circumstances, tergantung dari dia punya condition. Oke, berbeda juga orang yang melakukan technical analysis, beda juga berarti ya hasilnya ya kok. Betul. Oke, berarti nanti untuk nih fans yang Rizky, boleh dicoba-coba mungkin ya kok ya di rumah gitu, kira-kira tariklah salah satu emiten and then play around, terus coba lagi ke emiten yang satu lagi, how it works dan bagaimana nih comparisonnya, tariknya dari yang mana gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Ini dari Ko Michael, ada yang mau dicari nggak dari pertanyaan question box? Aku nggak bisa lihat, Kak Ali aja deh. Oke. Nggak tahu kenapa error gitu. Oke. Ini kita mau tetap bahas technical atau kita mulai masuk ke emiten-emiten nih kok? Bebas. Banyak banget yang dari tadi nulis Technical emiten BBRI, juga boleh. Boleh deh kok kita lihat perbankan sedikit karena kan lagi rame nih perbankan. Kita lihat BBRI mungkin. Oke, jadi di apa? Isu utama dari BRI adalah saat ini foreign investor, kemudian local investor itu juga lagi menghindari BRI karena NPL yang tinggi, satu. Kemudian ada juga rumor di market yang mengatakan bahwa jumlah angka judi online yang beredar di Indonesia itu terlalu besar. Bahkan angkanya itu per tahun ini udah menembus 300 triliun. Bayangkan 300 triliun itu nilai yang cukup besar. Dan itu bisa membuat kemampuan bayar dari masyarakat
Yang BRI terutama tunda atau asal tahan gitu. Nah, itu yang membuat kayak itu worry investor terhadap BRI. Nah, kalau aku lihat teknikal dari BRI ya. Hmm. Nah, seharusnya nih BRI itu bergerak bullish seharusnya. BRI itu punya pattern inverted and shoulders nih. Tuh. Inverted and shoulders yang ada di BRI saat ini posisinya seperti ini. Jadi ini mirip dengan indeks. Seharusnya BRI itu udah reversal. Nah, sementara target dari inverted and shoulders ini itu di sini. Harusnya hitungannya udah sampai lah ya, atau udah 90% sampai. Kemudian setelah itu kan market correction. Nah, nah ini posisi-posisi krusial nih menurut aku Kak Lia. Posisi krusialnya karena ini kan ada gap kecil nih udah ditutup. Udah ditutup belum ya? Gapnya di 4750. Ya udah ditutup. Nah, so ini adalah titik-titik krusial atau titik-titik penting dari BRI untuk rebound. Nah, dia saat ini lagi ada di 0,5 nih. Nah, nextnya tuh bisa ke di 0,618. Tapi menurutku ya this is not a good movement sebenarnya untuk BRI. Kita lihat di sini ada meninggalkan gap yang cukup lebar ya. Gap tuh biasanya ditutup, tapi ya maybe not that soon gitu loh. Sementara kalau kita lihat BRI ini udah melemah, kalau dia tembus titik terbawah dari ini 476 sorry 4760 ya. Nah, itu mesti waspada tuh karena dia bisa bergerak turun lagi. Tapi selama ini bertahan ya that's good. Jadi ini momen-momen krusial nih. Kayak kalau ditanya sama saya, BRI gimana saat ini? Nah, bagiku kayak dalam 1-2 minggu ke depan nih penentuan nih. Kalau kotak ini tembus, nah itu mesti siap-siap tuh bisa turun lagi ke sini. Nah, jadi ini tembus atau naik? Nah, saya masih 50-50 untuk ngelihat kayak begini. Tapi kalau ngelihat akumnya, ya memang BRI itu lemah. Yang lebih bagus tuh BNI, BCA, dia yang lebih Mandiri. besar lah ya. Mandiri, yes. Rising Star juga breeze kali ya kok ya. Ya, I do agree. Yes, Breeze tuh very stable. Nah, ini contoh ya Kak Alia ya, aku ngambil di BNI ya. Sebenarnya semua pergerakan big banks itu sama. Nah, di BNI juga ada pattern inverted head and shoulders yang break atau aku bisa katakan cup and handle. Bebas karena targetnya sama aja dan itu sama-sama bullish. Sebentar. Ini example. Ini seharusnya kita combine sama akum dan distribusi ya, cuman memang di trading view kan nggak ada. Jadi kita lihatnya TA only. Nah, sama kan? Hampir menyentuh target kemudian koreksi. Bedanya menurutku ya, BNI ini lebih mature daripada BRI gitu. Jadi BNI ini udah mau menembus titik tertinggi dari sebelum correction kemarin, BRI masih di bawah. Bahkan condong mau tembus tuh ke bawah. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang punya big banks ini saham yang paling sensitif ya. Jadi kalau seandainya wall index correction, koreksinya itu terjadi karena makro, koreksinya terjadi karena indeks koreksi, nah itu biasanya big banks-nya koreksi bareng, kena duluan karena dia blue chip. Kalau seandainya ada kenapa-napa, foreign jualan IHSG, yang kena big banks dulu, porsinya paling gede. Nah, tapi di satu sisi kalau seandainya lagi bullish, ya big banks juga yang paling kena. Nah, cuman this time menurutku jauh lebih wise kalau kita pilihnya big bank selain BRI. Cuman kalau memang teman-teman udah pelanjur di dalam, ya nggak ada masalah. Maybe takes a longer time aja. I see, I see. Oke, oke. High risk, high return benar-benar didefinisikan untuk big bang sekali ya kok ya. Yes. Oke, next question. Mungkin this might be the last question dari my friends. Due to time availability ya, kok ya. Kita coba pilih yang... Oke,
Dari Komikel dulu, kita mau bahas emiten lagi atau kita untuk menutupi sesi ini kita bahas lebih ke teknikal? Untuk kita kasih bonus. Bebas, bebas. Oke, oke ini aja deh. Mungkin untuk menutup Q&A kali ini kita menjawab pertanyaan dari Ivanekac. Bahas saham yang menarik buat ke depan. Kita tahu nih buat ke depan mungkin kita tarik sampai Desember kali ya. Desember itu kan identik dengan Santa Claus Rally, orang-orang window dressing, kemudian juga ada US election, kabinet merah putih mau 100 hari. Wah, banyak gitu ya sentimen-sentimen dan faktor-faktor juga. Saham apa aja nih yang kira-kira menurut Ko Michael jadi stock pick buat sampai akhir tahun nanti dan akan Ko Michael pegang juga? Honestly ya, ini pertanyaan yang paling aku hindari di live ini. Karena Oh, karena my stock picks ya, yang aku proyeksiin di Desember itu capai target, capeknya tuh hari ini dan minggu lalu gitu. hmm, Kebanyakan my top picks itu adalah di komoditi, itu satu. Nah, sementara komoditinya itu kencengnya udah too bullish to be true gitu. Jadi nyampe targetnya tuh udah terlalu kenceng gitu. Cuman ya saya melihat masih ada potensi untuk spice up sekali lagi. Jadi kalau ditanya sektor yang bakal saya unggulkan sampai akhir tahun, saya melihat kita masih menunggu dari sektor finance apakah laporan keuangannya baik hmm, atau enggak. Kemudian bagaimana dengan stimulus China. So saya sedikit mengabaikan sektor finance hmm, sebagai topics di akhir tahun. Bukannya jelek, tapi bagi saya dengan stimulus yang diberikan China itu untuk menunggu data dari efek stimulus tersebut itu paling enggak perlu 1 kuartal alias 3 bulan, which is itu bakal terreflect di Desember atau Januari. Nah, sementara itu, meanwhile kita bisa lihat harga komoditi itu udah melambung gila-gilaan. Nah, so my topics itu is a commodity, terutama di coal, kemudian sektor-sektor komoditas lain yang berhubungan dengan China recovery seperti in metal, seperti Inco, Antam, that's the good name. Untuk coal, Indi, Bumi, DRMS, emas is good. Saya kasih contoh Bumi deh, contoh ya. Hmm, jadi gini, sorry, menarik juga ya, ternyata Ko Michael menghindari sektor finance. karena nyarinya alfa, nyari yang lebih kenceng, bukan karena dia jelek, tapi ada yang lebih menarik gitu. Nah, Bumi ini punya pattern double bottom kali ya. Double bottomnya itu udah kecapaian nih. Nah, target dari double bottom Bumi. Nah, ini udah sampai nih hari ini nih. Cuman I saw a good things dari Bumi adalah hari ini dia berusaha untuk melewati resistance. Saya paling suka pergerakan seperti ini. Kenapa? Hmm, Karena ini power yang kuat. Karena kalau kita lihat volume hari ini, saya masukin volume besar, besar sekali. Jadi kalau seandainya ada candle shooting star, set candle shooting star seperti ini di resist dengan volume besar, sementara saya barusan cek broker summary itu masih terjadi akumulasi, bagi saya ini pergerakan yang positif. Nah, merah besok ya, atau merah di sisa minggu ini itu mengindikasikan pergerakan lanjutan untuk bumi. Nah, di mana target untuk bumi sendiri dia punya pattern ascending triangle di mana target untuk kenaikannya itu berada di mendekati 180. Nah, ini menurut saya possibility to happen. Kalau kita lihat Elliott Wave, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, so this is a good picks for me. Salah satu my top list dia bisa mencapai 180 atau titik yang pernah kena di 2021 nih ke Alia. hmm, Apalagi ya dengan potensi insentif batu bara di era pemerintahan Pak Prabowo, hampir semua perusahaan batu bara itu mendapatkan benefit. Bumi, Indi, Adaro. Nah, jadi semua
call itu positif. My topics itu di Bumi dan Indi. Kalau Adara udah enggak karena Adara udah terlalu kenceng. Oke. Sambil dapat bocoran, kis-kis dari tadi aku ngetik juga nih kok. Oh ya, dicatat ya. Dicatat. My friends juga boleh mencatat ya nanti. Karena hari ini ilmunya sangat mahal. Kita kasih secara gratis loh kok. Kayaknya aku ngomong terlalu cepet ya, Alia ya. Cukup aman. Oke, jadi dari Ko Michael sendiri sampai akhir tahun nih berarti memegang, bisa dibilang ya, megang sektor komoditi lah ya, Iya, sampai akhir yes. tahun. Akankah terjadi nanti Santa Claus Rally? In Desember maybe, November, karena saat ini kan Oktober ya. Udah menjelang Oktober, November tuh historical IHSG by the 10 years 87% correction. Desember itu rally. Nah, Santa Claus rally in Desember, I think. Karena biasanya apa para fund manager itu akan melakukan Window bersih-bersih. dressing itu ya? Ya, window dressing. Ya, ya. Kok aku sampai lupa ngebilang tadi. Yes, window dressing di Desember. I think this year will happen. Dengan target IHSG 79, aku jangan bilang 8.000 lah, terlalu muluk-muluk 79 deh. 79 atas, 79 bawah. Ah, 79 pas lah. Oke, oke, oke. Oke, Ko Michael, I think the last question udah wrap up our IG Live malam ini. Terima kasih untuk Ko Michael dan juga May Friends yang sudah hadir dan tentunya hari ini kita mendapatkan banyak ilmu-ilmu dan topik juga nih tipis-tipis dari Ko Michael. Apabila ada salah kata, mohon maaf Ko Michael dan teman-teman My Friends semua. Dan sampai berjumpa lagi di acara Cicat Cuan. Thank you so much Ko Michael. Thank Happy you, cuan Alia. semuanya. Thank you, my friends. Yes.